Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Adriana dari kelompok 2.3 dengan NIM 2109036030. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menggambar soal nomor 1 modul 5 ke dalam AutoCAD. Bisa dilihat soal 1 seperti ini ya. Jadi kita akan membuat pandangan atas dan juga pandangan depan dalam bentuk dua dimensinya terlebih dahulu. Baik, kita langsung saja menggambarkannya ke dalam AutoCAD. Langkah pertama gitu kita ketikkan units di command window. Kemudian kita pilih precision-nya 0.00 dengan satuan milimeter. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan membuat persegi panjang itu dengan menggunakan tools rectangle yang terdapat pada toolbar AutoCAD, yaitu dengan panjang 160 mm dan lebar 88 mm. Panjangnya 160 mm, kemudian kita tekan Tab dengan lebar 88 mm. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat bidang persegi panjangnya yang terdapat di atas. Kita aktifkan dulu ortho mode-nya, yaitu ke bawah sepanjang 16 mm. Seperti ini. Tekan enter. Lalu kita buat dari sini itu sepanjang 12 mm. Dan tekan. Lalu kita buat dari sini itu 38 mm. Kita mau buat lingkarannya dulu, jadi kita akan buat garis bantu untuk menentukan posisi titik pusat lingkarannya. Ke bawah itu 50 mm. Dan enter. Kemudian dari titik sebelah sini ke kanan sepanjang 63 mm. Lalu ke bawah sepanjang 50 mm. Dan tekan enter. Lalu kita buat lingkarannya dengan menggunakan center radius. Kita buat di sini lingkaran yang pertama, yaitu dengan menggunakan jari-jari 19 mm. Kemudian di sebelah sini juga 19 mm. Kita buat lagi lingkaran kecilnya itu memiliki jari-jari 12 mm. Kita buat lagi jari-jarinya itu 12 mm. Kemudian kita akan membuat lengkungan yang berada di sisi ujung kiri dan ujung kanan bawah dari persegi dengan menggunakan tools fillet. Kita buat di sini, kemudian kita tekan R pada keyboard, tekan enter, kemudian kita masukkan jari-jari lengkungan, yaitu 25 mm, kemudian kita tekan enter, lalu kita pilih garis kedua untuk dijadikan lengkungannya, yaitu sebelah sini. Dan kita tekan fillet lagi, kita pilih garis yang ini, kemudian pilih garis yang ini. Lalu kita bisa delete garis bantunya. Pilih garis yang ingin dihapus, kemudian kita tekan delete pada keyboard. Lalu kita bisa menggunakan toolstream untuk menghapus garis yang berpotong-potong seperti ini. Lalu kita bisa buat dari sini itu sepanjang 63 mm. Bisa lihat. Jadi ya pandangan atas dari objek soal 1. Kita bisa pindahkan dulu. Kita bisa pindahkan dulu.
buat di sebelah sini. Lalu kita akan membuat pandangan depan dari objek. Ini tadi pandangan atasnya sudah jadi, dan kita akan buat pandangan depannya. Kita menggunakan tools rectangle terlebih dahulu. Kita bisa buat di sebelah sini. Itu dengan panjang 160 mm, kemudian kita tekan tab, lebarnya itu 22 mm. Nah, seperti ini. Kemudian dari ujung persegi panjang, aktifkan ortho mode-nya, dari ujung kanan bawah persegi panjang kita akan membuat garis sepanjang 76 mm ke arah atas, kemudian kita buat 6 mm ke kanan, kemudian 6 mm lagi ke kanan, kemudian turun ke bawah sepanjang 76 mm, kemudian tekan enter. Dari 6 mm tadi kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan center diameter. Center diameter dengan diameter lingkaran besar yaitu 63 mm dan lingkaran kecil 38 mm. Kita buat terlebih dahulu di sini, yaitu 63 mm. Kemudian kita akan membuat lingkaran kecilnya sepanjang dengan jari-jari 38 mm. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis yang terdapat di sininya. Yaitu kita klik line, kemudian kita buat 12 mm ke atas. Kita matikan dulu ortho mode-nya. Kemudian kita akan membuat garis yang menyinggung lingkaran ini. Kemudian kita coba dulu, kita trim. Kita tekan enter, baru kita tekan undo. Terus kita akan membuat, selanjutnya kita akan membuat garis 12 mm ke arah atas. 12 mm ke arah atas. Lalu kita matikan dulu ortho mode-nya. Kita akan membuat garis yang menyinggung lingkaran tapi tidak memotongnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan trim. Nah, udah seperti ini. Kemudian kita akan membuat lengkungan yang terdapat pada yang seperti pada soal ini dengan menggunakan tools fillet. Nah, sebelah sini kita pilih garis pertama yang akan kita buat lengkungannya, kemudian kita tekan enter, lalu kita tekan R, kemudian tekan enter lagi, kita masukkan radius atau jari-jari lengkungan yang kita buat, yaitu 12 mm, kemudian tekan enter, lalu kita akan buat, kita sambungkan dengan garis kedua, yaitu yang ini. Nah, seperti ini, lalu kita hapus garis bantunya. Kita bisa menggunakan tools trim, yaitu ini. Soal 1 telah selesai. Langkah berikutnya yaitu kita akan mengubah bentuk 2 dimensi dari pandangan atas dan juga pandangan depan objek menjadi bentuk 3 dimensi. Langkah-langkahnya yaitu kita klik yang ada di pengaturannya, kemudian kita pilih 3D modeling. Maka layar kerja AutoCAD yang dari 2 dimensi akan menjadi 3 dimensi. Nah, seperti ini.
Lalu kita bisa menggeser gambarnya. Untuk membuat pandangan depan dan juga pandangan atas ini menjadi dua dimensi, kita dapat menggunakan tools press pull. Kita pilih objeknya, tarik ke atas sejauh 20,5 mm. Kemudian lingkaran ini juga sejauh 20,5 mm. Lalu yang ini sejauh 22 mm. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat bentuk 3 dimensinya terlebih dahulu. Yang pandangan depannya itu yang ini itu sejauh 16 mm. Yang ini itu 50 mm. Kemudian lingkaran ini itu sejauh 63 mm. Nah, seperti ini. Lalu kita buat ini menjadi bentuk yang memiliki bayangan. Nah, seperti ini. Kemudian kita dapat menyambungkan pandangan atas dan juga pandangan depan objek itu. Akan tapi kita putar dulu pandangan depannya dengan menggunakan tools 3D rotate. Kita pilih objeknya, kita blok, kemudian tekan enter, lalu kita pilih yang di sebelah sini itu 95 derajat ya. Kita ulangi 3D rotate. Dan kita putar ini. Kita bisa putar. Kita aktifkan dulu ortho mode. Kemudian kita blok objek yang akan kita putar. Lalu kita ketik 3D rotate. 3D rotate. Terus kita pilih yang warna merah ini. Kita memutarnya itu sebesar 90 derajat. Nah, seperti ini. Yang tekan langkah berikutnya itu kita memindahkan pandangan depan ini ke pandangan atas. Yaitu kita menggunakan tools move. Kita ketikkan move. Ini kita enter dulu. Kita ketikkan move. Kita pilih objeknya. Lalu kita tekan enter. Kita pilih yang di sebelah sini. Kemudian kita pindahkan supaya pas. Kita matikan waktunya, kita buat ke yang di sebelah sini. Kita bisa putar dulu. Ini bisa kita pindahkan itu ke sini. Itu sejauh 6,5 mm. Nah, seperti ini. Maka objek dari soal 1 yang berbentuk 3 dimensi telah selesai ya. Nah, seperti ini. Kita bisa hapus dulu. Bisa hapus. Dulu.
bentuk 3 dimensi dari soal 1 telah selesai. Setelah kita membuat objek menjadi bentuk 3 dimensi, langkah berikutnya itu kita akan memplotting objek tersebut dengan menggunakan tools base. Kemudian kita klik from model space, kita pilih objeknya, kemudian kita tekan enter, lalu kita buat layout 1 untuk namanya, kemudian tekan enter. Lalu kita buat pandangan-pandangannya. Objek yang ini kita bisa mengubahnya dengan menggunakan tools edit view, lalu kita pilih yang shaded with visible lines. Lalu kita akan mengubah posisi dari pandangan-pandangan yang telah kita buat. Ini kita pindahkan terlebih dahulu ke sebelah sini. Lalu ini kita pindahkan ke sini. Ini ke atas. Lalu ini kita bisa turunkan ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita akan kopikan etiket yang pernah dibuat sebelumnya. Kita copy, kita pindah ke building 1, kita pilih clipboard, kemudian kita pilih paste. Sudah terdapat etiketnya ya, kita bisa posisikan lagi. Langkah berikutnya itu kita akan menambahkan dimensi pada gambar ini dengan menggunakan command window. Kita ketikkan dim, kita pilih itu sebelah sini ke sebelah sini. Kita aktifkan dulu ortogonalnya ya. Lalu kita pilih yang dari sini ke, pilih dari sini ke titik pusat lingkarannya. Kita buat tadi adalah garis 2 ini. Kemudian ini sini tuh 22. Kemudian kita akan membuat dimensi untuk lengkungan dan juga lingkaran-lingkaran yang terdapat pada pandangan ini. Dengan kita buat dim
ketikkan dim erat lagi, kita pilih yang sebelah sini. Kita ketikkan dim erat lagi untuk yang sebelah sini. Kemudian dim erat lagi, jadi yang sebelah sini. Kemudian dim erat lagi untuk yang, lalu kita akan membuat dim dia, itu dim diameter lingkaran yang ini. Kemudian dia lagi seperti ini. Setelah kita membuat dimensi pada pandangan-pandangannya, kita akan memplotting gambar yang telah kita buat beserta etiketnya dengan menekan Ctrl plus P. Dan kita pilih continue to plot a single sheet. Lalu kita pilih ini menjadi DWG to PDF. Kemudian kita pilih yang ini isoblit A4. A4 yang di sebelah sini. Lalu kita pilih landscape, kita pilih layoutnya yaitu window. Jadi dari sebelah sini ke lalu kita center the plot with paper. Kemudian kita preview dulu untuk melihat apakah gambarnya sudah bagus atau belum. Atau udah ya, kita close. Lalu kita pilih oke. Kita buat namanya misalnya 2.3 Lucia Adrian. Kita save. Seperti ini merupakan tampilan gambar yang telah kita buat dalam bentuk PDF. Sekian dari penjelasan untuk membuat soal 1 modul 5 ke dalam AutoCAD. Apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianicio dari kelompok kecil 2.3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal 2 pada modul 5. Yang pertama, kita perlu mengatur satuannya menggunakan unit. Precision yang digunakan yaitu 0,00 dan satuannya itu milimeter. Selanjutnya, kita mengubah workspace-nya menjadi 3D modeling. Untuk objek yang pertama, kita menggambar objek 2 dimensi menggunakan tools rectangle. Panjangnya 128 dan lebarnya 64. Selanjutnya kita membuat objek lingkaran menggunakan tools center diameter dengan diameter 12. Kita menggunakan garis bantu menggunakan tools line. Garis bantu tersebut sepanjang 36 mm. Kemudian kita akan memposisikan objek ini ke dalam persegi panjang. Kita menggunakan garis bantu untuk mengatur jaraknya.
yaitu 20. Kita pindahkan menggunakan tools move. Selanjutnya kita hapus garis bantu tersebut. Kita buat lingkaran yang ketiga dan yang keempat. Menggunakan garis bantu juga sepanjang 59,3. Kita buat dengan center diameter itu 12 diameternya. Jika sudah, kita hapus lagi garis bantu. Selanjutnya kita buat garis tengah menggunakan tools line sepanjang 128 mm. Kemudian kita offset menggunakan tools offset. Jaraknya itu 4 ke atas dan 4 ke bawah. Jika sudah, kita hapus garis tengah. Sehingga menjadi demikian. Selanjutnya kita gunakan ini tombol simbol home. Kemudian kita gunakan tools press pull. Untuk ketebalannya kita gunakan 20 mm sesuai soal 2. Seperti ini. Selanjutnya kita buat persegi panjang. Menggunakan tools rectangle. Panjangnya 5 dan lebarnya itu 8. Dan kemudian kita putar objek menggunakan perintah 3D rotate. Kita putar secara 90 derajat. Kita buat garis bantu lagi di sini. Dan kita tarik ke dalam sepanjang 27 mm. Kita pindahkan dengan tools move. Jadi kita menggunakan tools press pull juga untuk objek ini. Kita tarik ke dalam. Aduh. Hingga setelah di press pull menjadi demikian. Selanjutnya untuk bagian lingkaran kita gunakan tools press pull juga. Yang di sebelah kiri itu 12. Sedangkan yang di sebelah kanan 20.
Selanjutnya kita buat objek yang lain. Menggunakan tool circle diameter 40, berlagi untuk lingkaran kedua dengan diameter 20. Selanjutnya kita buat garis bantu dari tengah lingkaran sepanjang 56 mm. Oke, kita buat lagi garis horizontal sepanjang 64 mm. Kita pindahkan dengan tool smooth. Selanjutnya kita singgung lingkaran dengan garis. Line tantan, enter, ketik tan lagi, enter. Begitu juga dengan sisi di sebelahnya. Line, tan, enter. Aduh. Kita ketikkan tan 2 kali. Kemudian kita hapus garis bantu. Selanjutnya kita gunakan tools Presspo juga untuk bagian lingkaran. Itu tinggi 20. Aduh, salah. Untuk bagian di sini 14. Oke, selanjutnya kita putar menggunakan perintah 3D rotate. Kita putar agar menghadap depan. Salah. Selanjutnya kita akan memindahkan objek tersebut tergabungkan ke objek yang ada di sini menggunakan tools move atau copy paste. Sesuaikan. Sudah, klik enter. Selanjutnya kita putar kembali ini agar menghadap ke belakang berlawanan dengan objek sebelumnya. Sebesar 180 derajat. Dan kita pindahkan juga menggunakan tools move.
Sehingga menjadi demikian. Selanjutnya kita akan ubah menjadi shade 3 dimensi pada menu view menjadi shaded. Selanjutnya kita akan menggunakan brush tool untuk bagian dalam. Katakan brush tool kita akan dengan tinggi 28 mm sehingga menjadi demikian. Selanjutnya kita menggunakan tools segitiga siku-siku. Kita masukkan lebar dan tingginya. Panjangnya 50, lebarnya itu 8, dan tingginya nanti adalah 28 mm. Setelah jadi maka akan jadi seperti ini, segitiga siku-siku. Selanjutnya kita akan menggunakan tools base from model space. Kita beri nama layoutnya. Aduh, salah. Tekan base, tekan from model space, kemudian kita lock semua objeknya, kemudian klik enter dan masukkan ke dalam layout. Kita posisikan pandangan-pandangannya. Oke. Kemudian kita ubah untuk bagian ini seperti soal dan klik OK. Kemudian kita masukkan dimensi menggunakan tools dimension, atau dapat kita ketikkan dim di command window. Misalnya seperti ini. Ketik dim. Kita dapat mengubah penulisan dim dimensionnya di dim file. Oke, itu juga di sisi lainnya. Kalau lingkaran kita dapat menggunakan dim diameter. Kemudian klik objek lingkaran.
maka akan muncul seperti ini. Itu seterusnya. Kemudian kita akan memasukkan etiket yang telah jadi. Kita open file. Ini tinggal kita copy saja. Dan akan kita sesuaikan dengan ini. Pandangan-pandangan atau hasil proyeksi yang telah kita susun. Jika tampilan tidak sesuai, kita dapat filter dengan ini, terus rotasi. Kemudian kita dapat atur besar dan kecilnya menggunakan tools skala. Tekan objek, kemudian tekan tools scale, tarik dari ujung, maka kita dapat memperbesar dan memperkecilnya sesuai ukuran layout tadi. Dan dapat kita pindahkan menggunakan tools move. Oke, tiket telah terpasang. Selanjutnya kita akan ke tahap plot, yaitu menekan tombol Ctrl dan V secara bersamaan. Kemudian kita ubah menjadi DWG to PDF. Paper size-nya kita menggunakan ISO full width A4. Ubah ke dalam window. Kemudian kita tarik dari pojok kiri atas ke pojok bawah kanan. Kita nyalakan center the plot, fit to paper. Kemudian kita dapat melihat hasilnya menggunakan preview. Baik, jika telah sesuai, kita tinggal klik OK dan simpan nama file hasil plotnya. Baik, maka file akan tersimpan dalam bentuk PDF. Baik, sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.